Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah pada hari ini yang berjudul Proses Supervisi Pendidikan. Yang pertama, materi yang pertama akan dibacakan oleh Akila. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe supervisi pendidikan. Nah, menurut Supardi, tipe supervisi pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu ada tipe inspeksi. Nah, tipe ini merupakan tipe supervisi yang mewajibkan supervisor turun melihat langsung hal-hal yang dikerjakan target supervisi. Nah, jadi pada tipe ini bahwasannya supervisor harus melihat langsung apa yang dikerjakan oleh target supervisi, agar nantinya apabila misalnya ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu diawasi, supervisor dapat melihat secara langsung. Nah, ketika supervisor menjalankan tipe ini, maka yang harus diperhatikan itu ada beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Yang pertama itu ada supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi maupun keluarga. Jadi tidak boleh melakukan hubungan pribadi atau keluarga ini maksudnya apabila ada suatu kesalahan pada target supervisi, maka supervisor dapat menegurnya secara langsung. Kadang kan apabila misalnya kita keluarga bahwasanya ada rasa nggak enak, jadi kayak gitu. Terus yang kedua itu supervisi hendaknya tidak dikemungkinan terhadap perkembangan hasrat untuk maju bagi bawahannya. Supervisi tidak boleh terlalu mengharapkan hasil mendesak. Jadi supervisornya itu tidak boleh melakukan hal-hal yang mendesak pada target supervisi. Misalnya dalam melakukan, misalnya 2 hari ini harus jadi nggak boleh. Jadi suatu kegiatan itu harus ada rancangannya, ada urutannya biar tepat. Nah, terus yang ketiga ini, supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Jadi dalam supervisi ini harus sesuai dengan minatnya, harus sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi nggak boleh menuntut di luar dari kemampuannya agar berjalannya supervisi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, terus yang terakhir ini, supervisi tidak boleh egois, tidak jujur dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Jadi pada supervisi ini harus benar-benar kerjasama, tidak boleh egois, dan juga harus menerima kritik dan sarannya. Nah, yang kedua ini ada tipe laissez-faire. Nah, tipe ini target supervisi diberikan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi pada tipe ini bahwasannya supervisornya itu lebih menentukan hasil akhir. Kan kalau misalnya tadi yang pertama tipe inspeksi itu bahwa supervisor turun dalam melakukannya untuk melihat secara langsung, tapi kalau misalnya pada tipe ini supervisornya itu lebih melihat secara akhir aja. Jadi dalam suatu perjalanannya, suatu kegiatannya itu supervisornya itu tidak melihatnya itu hanya secara langsung. Jadi dia hanya melihat hasilnya. Nah, tipe-tipe selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saudara Fajir. Baik, selanjutnya di tipe supervisi pendidikan yang ketiga adalah tipe coercive atau paksaan. Supervisor dalam melaksanakan tugasnya turut campur dalam mengembangkan pendidiknya. Tipe supervisi seperti ini diperuntukkan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih lemah dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tipe seperti ini terpaksa dilakukan karena menurut pendapat Asitohang yang menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia atau SDM masih sangat dibutuhkan, karena ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kekurangan dan kelemahan yang masih harus diperbaiki, terutama dalam bidang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sesuai dengan target organisasi. Dalam hal ini,
adalah seperti lembaga pendidikan Islam. Sedangkan dengan adanya tipe ini diharapkan problem atau masalah yang muncul seperti ini akan cepat teratasi. Selanjutnya ada tipe training and guidance. Tipe training and guidance ini adalah pelatihan atau pendampingan. Merupakan tipe supervisi yang menekankan keefektifan target supervisi. Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan berbasis kepada pengembangan minat dan bakat target supervisi. Tipe training and guidance ini cocok digunakan apabila target supervisi masih belum berpengalaman dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikan. Namun, tipe ini dapat diterapkan kepada target supervisi yang telah berpengalaman. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya tipe demokratis. Keterlibatan target supervisi sangat diandalkan dalam tipe supervisi demokratis. Hal utama yang ingin dituju dalam adanya kerjasama pembinaan antara supervisor dan target supervisor dan target supervisor. Langkah ini dilakukan agar target supervisi ikut melaksanakan sendiri terhadap program supervisi yang dijalankan kepadanya. Untuk itu, supervisor tidak boleh bersifat otoriter dalam menjalankan kegiatan supervisi. Keseluruhan tipe supervisi demokratis ini difokuskan ke dalam satuan pendidikan meliputi manajemen kurikulum pembelajaran, kesiswaan, sarana prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Puspa, yaitu membahas tentang proses supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Nah, supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Nah, ada apa saja sih proses supervisi pendidikan? Proses supervisi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada tindak lanjut. Nah, di sini saya akan membahas 2 proses supervisi pendidikan, yaitu proses perencanaan supervisi pendidikan dan pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi ini perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisinya itu dapat terarah, dan hal-hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi yaitu ada tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi. Di sini juga ada tahapan-tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan penyusunan dan tahapan persiapan. Tahap penyusunan itu yaitu penyusunan program tahunan yang terdiri dari mengidentifikasikan hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Itu maksudnya mendata atau menandai keberhasilan dan ketidakkeberhasilan program pengawasan yang sebelumnya. Yang kedua ada mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Nah, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu atau yang sebelumnya itu, kegiatan-kegiatannya itu yaitu mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkupnya, menganalisis atau menguraikan masalah menjadi lebih rinci, menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis, mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Nah, yang ketiga itu ada merumuskan rancangan program tahunan. Nah, merumuskan rancangan program tahunan ini disusun dengan sistematika yang logis dan dapat diukur keberhasilan dan ketidakkeberhasilannya.
Nah, untuk penganalisisan dalam rangka penyusunan program tahunan ini akan dilaksanakan dengan mudah. Nah, jadi dengan merumuskan rancangan program tahunan ini itu akan mempermudah dalam menganalisis dan dalam melaksanakannya itu dengan mudah. Dan yang keempat ada mengkoordinasikan rancangan program tahunan. Nah, rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasikan dengan atasan pengawasan, yaitu seperti kepala dinas pendidikan, kabupaten atau kota. Nah, pengkoordinasian ini diperlukan untuk mendapat masukan dan dukungan dari atasan. Nah, dengan dukungan dan masukan tersebut, program akan mendapat legalisasi secara administratif. Dan yang terakhir yaitu ada memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan. Nah, di tahap terakhir ini yaitu tahap final dalam penyusunan program tahunan, sehingga program ini itu benar-benar berhasil digunakan atau berhasil digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada tahap persiapan. Yang tadi kan tahap penyusunan program tahunan. Yang kedua itu tahap persiapan. Tahap persiapan itu terdiri dari 4 tahapan. Yaitu ada yang pertama yaitu ada format instrumen supervisi, materi pembinaan atau supervisi. Yang ketiga ada buku catatan, dan yang terakhir yaitu ada data supervisi atau pembinaan yang sebelumnya. Nah, itulah perencanaan supervisi pendidikan. Nah, proses yang selanjutnya yaitu ada proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Proses pelaksanaan supervisi pendidikan itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data pelaksanaan. Nah, supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Nah, data yang dikumpulkannya itu mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu ada penilaian. Nah, dari data yang dikumpulkan itu diolah dan dinilai. Nah, penilaiannya ini dilakukan terhadap keberhasilan guru, keberhasilan murid, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi penilaiannya itu tidak hanya penilaian dalam proses mengajar guru saja, tetapi murid pun dinilai, serta faktor-faktor penghambat dan penunjang yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada deteksi kelemahan. Nah, pada tahap ini supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Nah, dalam rangka mendeteksi kelemahan ini, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antara personil, dan administrasi kelas. Dan yang keempat yaitu ada memperbaiki kelemahan. Nah, dari mendeteksi kelemahan, yang tahap selanjutnya itu memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Nah, yang terakhir yaitu ada supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa saja yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Nah, jadi di tahap yang terakhir itu pembimbingan dan pengembangan. Nah, itulah pelaksanaan supervisi pendidikan. Dan itu juga 2 proses supervisi pendidikan, yaitu proses perencanaan supervisi pendidikan dan pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang selanjutnya itu ada proses evaluasi dan proses tindak lanjut yang akan dibahas oleh saudara kita yaitu Tori. Dipersilakan. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Puspa tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam proses supervisi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut.
Dan bagaimana sih evaluasi itu dilaksanakan dan tindak lanjut itu dilaksanakan? Baik, yang ketiga, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Artinya apa? Evaluasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, selanjutnya, sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Jadi evaluasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk merancang perencanaan berikutnya agar menjadi lebih baik. Nah, bagaimana evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai sebelumnya, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Itulah evaluasi yang sebenarnya. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tindak lanjut. Nah, setelah supervisi ini dievaluasi, selanjutnya adalah tindak lanjut. Apa sih tindak lanjut itu? Nah, tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang perlu disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasan. Jadi, tindak lanjut ini adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk pendidik yang menjadi sasaran pengawasannya agar pendidik itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya, pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan adalah bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang sudah dicapainya. Nah, tindak lanjut ini sudah diatur oleh Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang pengawasan proses pembelajaran. Nah, jadi tindak lanjut supervisi pendidikan sudah diatur oleh Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang meliputi pemantauan, dan supervisi. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan memberikan contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kepala sekolah dapat memilih alternatif kegiatan tindak lanjut tersebut di atas sesuai dengan analisis hasil supervisi terhadap komponen-komponen yang sudah dijelaskan. Jadi di sini kepala sekolah harus menindaklanjuti berupa diskusi yang telah dievaluasi sebelumnya. Nah, itulah yang sudah saya jelaskan dan Puspa jelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahnas dan Dian Islami tentang kepemimpinan dan supervisi efektif. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillahi wa ma'badu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Di sini apa itu kepemimpinan? Jadi, pemimpin berasal dari kata leader dan kepemimpinan berasal dari kata leadership. Pemimpin merupakan orang yang berorientasi pada hasil, dan hasil akan diperoleh jika pemimpin mengetahui apa yang diinginkannya. Menurut Kartono 2005 menjelaskan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada menurut tim dosen administrasi Universitas Indonesia
tahun 2014, yaitu kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok akan menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dengan berbagai metode-metode yang telah ditetapkan dan dimanfaatkan. Segala sumber daya yang ada menuju pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Kalau diibarat di sekolah, kepemimpinan dipimpin oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi dan teladan yang baik bagi guru, staf, dan pegawai lainnya. Saya kira dari pembahasan pemimpin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan supervisi efektif. Indikasi supervisi efektif dikatakan efektif dilihat dari 4 hal, yaitu A. Pendelegasian supervisor harus dapat membawa timnya ke arah target atau sasaran yang ditetapkan, mendelegasikan tugas-tugas kepada para guru, staf atau pegawai, terutama yang bersifat teknis lapangan. B. Keseimbangan supervisor harus dapat menyeimbangkan penggunaan otoritas seperti kapan menahan diri, kapan mengoptimalkan kreativitas guru atau staf atau pegawai, bersikap tegas kapan harus memberi kesempatan guru atau staf atau pegawai menyampaikan pendapat, menerapkan contoh konkret, menerapkan disiplin waktu. Yang C. Jembatan supervisor harus dapat menyampaikan visi misi yang telah ditetapkan, harus dapat menyalur berbagai aspirasi guru, staf atau pegawainya, menemukan kepentingan bersama, melakukan pengembalian keputusan secara adil, dapat menanggulangi konflik. D. Komunikasi seseorang supervisor seharusnya mampu berkomunikasi multiarah yang mencakup kemampuan mendengarkan keluhan, masukan, dan pertanyaan para guru, staf, pegawai, mampu mengkomunikasikan tugas-tugas secara efektif, serta menguraikan bahasa yang baik dan jelas dalam melaksanakan tugas-tugas dan ataupun dipahami oleh kemampuan berpikir para guru atau staf atau pegawai. Beberapa kenyataan di bidang mata pelajaran di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa masih ada guru pengawas sekolah pelaksanaan supervisi mata pelajaran. Lalu entah itu kepala sekolah dan pengawas yang memahami supervisi identik dengan penilaian atau inspeksi terhadap para guru. Hubungan supervisor dan guru masih ada jarak yang jauh sehingga supervisi hanya sebagai alat untuk mencari kesalahan guru. Hal ini karena dalam praktik pelaksanaan supervisinya mereka cenderung menilai dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh guru atau mencari-cari kekurangan dan kesalahan para guru. Seringkali kekurangan ini diangkat sebagai temuan. Semakin banyak temuan, maka dianggap semakin berhasil para pelaku supervisi tersebut. Pengawasan menjadi efektif jika diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya yaitu diantaranya melakukan kajian komprehensif tentang teknik digunakan, supervisi yang digunakan oleh supervisor yang
menggunakan pendekatan dengan cara melakukan observasi tanpa melakukan analisis dan interpretasi. Jika tahapan supervisi dibagi menjadi 3 bagian: pembicaraan awal, observasi, analisis, dan interpretasi, serta pembacaan terakhir, maka supervisi dilakukan sebagai berikut. A. Pembicaraan awal. Dalam pembicaraan awal, supervisor memancing apakah dalam mengajar guru menemui kesulitan pembicaraan ini, dilakukan secara informal. B. Observasi. Jika perlu bantuan, maka supervisor mengadakan observasi kelas. Dalam observasi, supervisor masuk kelas dan duduk di belakang tanpa mengambil catatan. Ia mengambil kegiatan kelas. C. Analisis dan interpretasi. Sesudah melakukan observasi, supervisor kembali ke kantor dan memikirkan kemungkinan kekeliruan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jika menurut supervisor, jika guru telah menemukan jawaban, maka supervisor tidak akan memberi nasihat kalau tidak diminta. Yang D. Pembicaraan akhir. Jika perbaikan telah dilakukan pada periode tertentu, guru dan supervisor mengadakan pembicaraan akhir. Dalam pembicaraan akhir, supervisor berusaha membicarakan apa yang sudah dicapai guru dan menjawab kalau ada pertanyaan dan menanyakan kalau guru perlu bantuan lagi. E. Laporan disampaikan secara deskripsi dengan interpretasi berdasarkan judgement supervisor. Laporan ini ditulis untuk guru, kepala sekolah atau atasan kepala sekolah, kadis, untuk bahan perbaikan selanjutnya. Ya, mungkin itu yang penjelasan dari saya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan bermacam-macam materi-materi pemasukan dari teman-teman saya. Cukup sekian, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.